Toh kita disuruh jaga-jaga, dan waktu itu saya toh kebetulan waktu saya menjaga, pas saya lihat memang lewat tapi tidak terlalu jelas karena jauh. Memang anjing wujudnya cuma aneh lelai, seperti kayak karena jauh. Memang anjing wujudnya cuma aneh lelai, seperti kayak. Jadi selamat datang teman-teman di channel Ruan Iwan. Kali ini kita seru sekali nih, karena kita akan bahas hal yang menyeramkan sebenarnya. hal yang menyeramkan. Ya sebenarnya tahukah juga saya nih, coy, karena demi permintaan teman-teman tuh, jadi kita lakukan ini. Jadi ini adalah konten horny horor hari ini. Horor Jadi hari ini. kami dapat tantangan dari teman-teman untuk datangkan parakan. Sebenarnya parakan. Saya ini Itu kita sebenarnya teman-teman takut untuk lakukan ini, tapi ada permintaan teman-teman untuk ya datangkan parakan. Kayak cuma kita dapat mantan parakan saja. Iya, Ya, karena ini mantan parakan. untuk mantan kita. Dia sudah Serius kok mantannya? Sampai nanti terus ke mantan. lanjut. Pengakuannya sendiri tahu. Langsung saja. Jadi dia terkenal dengan parakannya memang di kampung-kampung tuh. Dia sudah epic lah ceritanya. epic. Epic. Oh, parakan juga ada keren-keren epic nah. Ada tingkatannya. Berapa bintang mana naik legend? Jadi anda jadi karena pensiun. Serius. Iya katanya begini. Seseorang bercanda kalau itu Saya sebenarnya takut kayaknya. senang kali. Kau tahu apa saya? Enggak, kan dia ini sudah terkenal di kampung, tapi dia pensiun. Maksudnya, bagaimana pendapat tentang parakan? Kalau menurut saya parakan itu adalah makhluk jadi apa? Kadang jadi anjing, jadi banyak makhluk. Terus dia juga tujuannya memang pesugihan, mencari kekayaannya, sama seperti babi ngepet. Cuma ini parakan, kalau menurut saya di lingkunganku, kan saya Makassar, itu parakan itu mencari tumbal seperti bayi. Biasanya itu masih dalam kandungan, bukan bayi, janin gitu. Kalau di Bugis bagaimana? Seperti itu juga. Sama ji memang Bugis Makassar berarti sama, jadi parakannya di malam itu biasa ada parakan datang. Tapi saya memang tahu kayak juga untuk ini mantan dia, udah tahu bagaimana pengakuannya. Tak mantan parakan atau memang masih parakan atau ex parakan. Oke. Bagaimana sudah siap mau ini? Jadi balik undang tadi. Undang. Nah, Teman-teman kita akan undang parakannya. Masuk itu kita. jadi kita sengaja menutup semuanya ini untuk melindungi identitas, Dik. Karena jangan sampai ada yang menyalahgunakan identitas ini. Jadi saya mau bertanya ini, Saudara Sam. Dari mana Anda dapat ini? Saya sebenarnya Kenalanmu atau bagaimana? kenalan tetangga. Oh, begitu. Ya, sebenarnya saya enggak tega ya kan, tapi kesiapannya ini bapak tuh untuk yang bisa ji. Tapi dengan syarat dia tidak mau bicara. Dia tidak mau bicara keras-keras. Dan mukanya tutup, prinsesnya disembunyikan. Nggak mau bicara. Jadi di sini Oke. kayak limbah. Kayak limbat di isi. Oke, lanjut. Jadi namanya kita samarkan saja. Namanya Pedro. Orang serius dia bercanda bagus. Jadi Pedro. Kalau Kok Pedro cika? tidak Pedro. Pas. Itu milas nih. Jadi Langsung saja. bagaimana? Oke. Saya betul kayak kita ini, saya memang dikenal dulu di kampung sebagai parakan. Ya itu ya. Dia di kampung itu dikenal dengan parakan Dulunya. dulunya. Mungkin Dia tinggal di dekat gunung. ya.
Ayo. Mungkin langsung saja kita tanyakan nih. Katanya Kalau misalnya apa ya? Pasti saya suruh tanya. Jadi Juan Pedro ini kenapa bisa menjadi parakan? Apa motivasinya menjadi? yang motivasi malah kenapa bisa? Kenapa bisa? Karena ya jadi katanya itu dia itu mau jadi parakan karena mau mencari ilmu kebal katanya, ilmu kekebalan, terus karena keberuntungan dan karena juga desakan katanya. Begitu ya, yang begitu Dengan nenek moyang. Bisanya memang seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Biasanya seperti itu karena ada yang mencari keberuntungan tuh dan ilmu kebal misalnya. Dan memang turun temurun ini baca harus turun di sini. Terpaksa harus dia ini. Dan memang kayak berapa lama ini jadi tuh bagaimana perjalanan selama ini. Jadi begini maksud menurutnya Bapak tuh. Jadi selama ini setelah merantau dia itu sudah ada nih memang. Maksudnya sudah ada nih? Sudah ada itu ilmu itu. Oh, ilmu itu. Bantuan para Oh jadi bawaan dari nenek moyang ya kurang lebih begitu. Ya ada juga yang seperti itu. Ada seperti tapi ini ya diambil juga dari situ. Saya ini cuma temurun misalnya. Ya. Dan misalnya harus ada tumbal misalnya gitu. Oh iya. Persembahan. Coba tanyakan apa itu tumbal. Kamu apa itu tumbal atau apa yang dikorbankan sehingga kita menjadi maaf nih tentang para kami. Ya jadi yang ditumbalkan itu keluarga anaknya. Serius. Iya katanya itu makanya dia bingung. Kayaknya nih sudah berhenti nih menjadi parakan gara-gara tumbalnya itu anaknya. Dia nggak lakukan itu. Tapi waktu apa? Coba kita tanya lagi deh karena panggilan. Saya berhenti. Coba. Iya kena maksudnya apa ritualnya begitu? Ritualnya karena kan di tahun itu tumbalnya itu adalah anaknya. Jadi anaknya meninggal diambil itu makhluk jin. Gitu. Tanya kita yang apa nuna ritualnya. Tanya kau lagi tanya. Ritual apa yang kita lakukan selama nanti buat tuh bagaimana persembahan lain supaya lancar dia. Apa? Ya memang dalam ritual itu harus dikorbankan. Apa dikorbankan? Maksudnya nyawa. Iya. Itu agar ini keberuntungan bisa tetap ada. Oh jadi supaya awet gitu. Maksudnya harus memang untuk saya untuk ketika misalnya ini keinginan begini harus keisi harus kayaknya ada ini. Yang berat sudah juga berhenti dari ya sudah jadi parakan sudah lama memang dia berhenti. Oh ya. Oh, mungkin dia mungkin beliau ini berhenti jadi parakan gara-gara tumbalnya mungkin ya. Terlalu beranaknya. Ya, tapi dia tidak sempat itu. Jadi teman-teman kita sudah wajar sebenarnya kita takut juga takut untuk bicara banyak karena ini menyangkut pribadi Bapak tuh. Sebenarnya bukan menyangkut pribadi karena memang takut kan ya takut ya kita berusaha melucu cuma tidak bisa bisa jadi teman-teman ini misalkan ya kan memang di kampung-kampung banyak seperti itu. Iya. Ada penampakan misalnya kerbau atau ayam di tengah jalan tuh pada malam hari. Ini kan udah membingungkan Pak. Ayam itu biasa jalan itu kalau siang-siang kenapa ayam malam hari? Sering orang dapat begitu Pak. Biasa di kampung masih ada hal seperti itu di kampung. Jadi saya selain menampakkan diri dalam yang menyeramkan, dia juga bisa menampakkan diri dalam bentuk makhluk lain seperti misalnya ayam yang jalan malam itu. Ya.
tapi dia tidak sadar dirinya, cuma ketika panas dalam tubuhnya biasanya. Saya setahu anjing biasa, tapi ini ayam kali ini. Itu nih bapak yang di belakang sudah berhenti dari itu. Ya, hitungnya. Dia sudah melakukan ritual untuk pembersihan. Kalau dia tidak berhenti, tentu kita takut untuk mengundangnya dong. Gimana sih? Dan ini pengalaman bapak sebenarnya kita, karena menyangkut pribadi, jadi kita takut juga. Tunggu, bagaimana kau pengalaman tentang horor-horor selain Parakan? Apakah pasti ada? Sudah di sebenarnya. Ada. Iya. Saya jujur ya, saya bisa cerita. Tapi jangan terlalu panjang karena waktu. Iya ya. Jadi jujur, Parakan ini sudah sangat familiar sekali memang di kalangan Bugis Makassar, teman-temannya. Bugis Sulawesi. Iya, Bugis Sulawesi. Pokoknya Sulawesi lah. Dan pernah juga pengalaman ini di kompleks saya dulu di daerah Goa. Saya tidak usah sebut secara spesifik di mana ya, tapi ada pernah itu anjing jadi-jadian yang diduga Parakan begitu. Nah, jadi kita itu disuruh istilahnya itu ngeronda, jaga-jaga begitu kan Parakan, karena ada memang anunya, korbannya itu ibu-ibu hamil. Karena memang ada tetanggaku yang hamil memang 9 bulan dan itu memang targetnya toh, kita disuruh jaga-jaga. Dan waktu itu saya toh kebetulan waktu saya menjaga, pas saya lihat memang lewat, tapi tidak terlalu jelas karena jauh. Memang anjing wujudnya cuma aneh lelainya, seperti kayak karena jauh. Memang anjing wujudnya cuma aneh lelainya, seperti kayak kambing. Jadi anjing campur kambing begitu. Jadi anjing toh begini, mukanya anjing cuma telinganya kambing. Terus itu pantatnya di belakang itu tinggi. Jadi begini. Di sini pantatnya, di sini kepalanya tinggi di belakang. Baru pas dikejar, nah ini saya agak merinding teman-temannya. Saya tidak tahu ini kelihatan, ikannya ada kelihatan nih. Waktu diburu itu saya ikut, waktu diburu langsung menghilang. Warna hitam itu menghilang, langsung menghilangkan diri. Makanya saya agak merinding di sini ya. Karena di sini sudah ya. Terus tadi ya ini teman-teman, kita berani melakukan ini karena ya sering mengaku sendiri tuh. Ya jadi. Dan kebetulan juga ada kenalanmu toh? Iya, kayak mengaku bahwa ini tidak iya. Jadi teman-teman, cukup sekian ya. Sebenarnya mantan Parakan secara definisi sebenarnya mantan Parakan adalah semua mantan itu adalah Parakan. Kan jadi mantan. Jangan ku bercanda itu di belakang itu ya. Sumpah. Iya, semua mantan adalah Parakan. Guys. Jadi itu menyeramkan loh. Jadi pesan moralnya, ada pesan moralnya tahu? Ya, kita tetap menghargai orangnya bagaimanapun latar belakangnya guys. Karena perubahan terus menerus berjalan. Ya, jadi kalau saya pesan moralnya yaitu ya kita jauh-jauhi lah yang namanya pesugihan. Ya. Karena sudah pasti pesugihan itu ujung-ujungnya ya begitu, tumbalnya menyesatkan. Pasti jiwa orang. Saya enggak selamanya. Enggak selamanya nih. Tapi ya menyesatkan. Ya. Tapi untung ini sudah tobat ya. Orang-orang guys, orang-orang terima kasih telah menonton video ini. Cukup sekian dari kami. Ya, kami sebenarnya juga takut untuk mencari bapak. Jadi bapak terima kasih atas kedatangannya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi sekian ya. Kita tidak menyuruh Anda subscribe, tapi jika dan ini bukan settingan ya, jangan sampai ada yang bilang settingan, tidak. Ini bukan settingan sama sekali. Karena jujur waktu awal kita mengkonsep ini, kita ini mau horor komedi. Ya. Cuma takut di komedi banyak. Jadi guys, terima kasih. Cukup sekian, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Saya Panji, saya San. kembali lagi di channel Bunga Hipan.